Shalom pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara Amanat kepada Orang Muda. Kali ini kembali kita akan membahas pembahasan yang terdapat di dalam buku Amanat kepada Orang Muda ini. Dan bagi yang memiliki bukunya, mari kita sama-sama membuka dari halaman 27. Ya, di sini ada judul kecilnya, Berserah dengan Sungguh-sungguh. Tetapi sebelum kita memulai membahasnya, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Bantu kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti tentang apa yang akan kami pelajari, dan pimpin kami menjadi orang-orang, khususnya anak-anak muda yang lebih dekat kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, judulnya Berserah dengan Sungguh-sungguh. Ke Ivon baca. Ya, memeluk agama Kristus berarti bahwa engkau telah menyerahkan sungguh-sungguh segala yang engkau punya kepada Tuhan, serta ritlah akan pimpinan Roh Suci. Oleh pemberian Roh Suci, maka engkau akan diberikan kuasa batin, dan bukan saja engkau hanya mempunyai talenta yang telah dipercayakan kepadamu dulu buat pekerjaan Tuhan, tetapi kekuatan bekerjanya akan dilipat gandakan lagi. Penyerahan segala kuasa kita kepada Tuhan akan mempermudahkan soal-soal kehidupan kita. Hal itu melemahkan dan menghabiskan segala pergumulan kita dengan hawa nafsu kemanusiaan kita. Agama itu seperti satu rantai emas yang menghubungkan jiwa-jiwa orang-orang muda dan orang-orang tua kepada Kristus. Olehnya segala orang yang mau menurut serta dengar-dengaran akan dihantarkan dengan selamat melalui jalan-jalan yang gelap dan sulit sampai ke negeri Tuhan. Ya, jadi di sini bila mana kita menyerahkan dengan sungguh-sungguh, ya, segala beban kita, segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan, maka di sini Tuhan akan memberikan Roh Sucinya, ya, Roh Sucinya kepada kita, sehingga kita dapat diberikan kuasa untuk menghadapi akan tantangan atau peristiwa-peristiwa yang akan kita hadapi. Mempermudah ya. soal kehidupan. Pasti banyak sekali ya persoalan hidup yang dihadapi. Nah, di sini juga dikatakan olehnya segala orang yang mau menurut serta dengar-dengaran akan dihantarkan dengan selamat melalui jalan-jalan yang gelap dan sulit sampai ke negeri Tuhan. Jadi ke negeri Tuhan ini bukan mungkin lagi, itu adalah surga, ya, yang Tuhan janjikan untuk kita. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang, khususnya orang-orang muda, kita boleh bekerja sama dengan orang-orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita untuk selalu menurut serta dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ya, betul. Ya, dilanjutkan lagi ya. Adalah orang-orang muda yang berpengetahuan biasa saja, tetapi meskipun begitu, oleh pendidikan dan disiplin di bawah pimpinan guru-guru yang digerakkan oleh azas-azas yang tinggi dan suci, mereka itu boleh keluar dari proses pendidikan itu dengan penuh hak memegang jabatan yang bertanggung jawab yang telah diserahkan Tuhan kepadanya. Tetapi ada juga orang-orang muda yang tidak akan maju oleh karena mereka belum menetapkan akan mengalahkan segala keinginan hawa nafsunya dan tiada mau dengar akan suara Allah dalam sabdanya. Mereka belum melindungi jiwanya dari serangan pencobaan dan tiada bertetap hati akan memenuhkan kewajibannya bagaimana berbahaya sekalipun. Mereka seperti orang yang ada dalam perjalanan yang berbahaya dan tidak suka akan penunjuk jalan atau petunjuk-petunjuk dengan mana mereka bisa luput dari celaka dan kematian, serta terus berjalan pada jalan kebinasaan yang pasti. Oh, jadi sini dibilang, ya, Fon, kalau banyak orang-orang yang tidak mau menurut, tidak mau dengar-dengaran. Jadi mereka itu seperti diibaratkan di sini seperti orang yang
berada di dalam perjalanan, tapi jalannya itu berbahaya. Tapi bukannya mau lihat rambu-rambu yang ada, tapi mereka malah terus jalan, tapi tanpa tidak mau mengikuti petunjuk. nggak mau ikut petunjuk. Jadi otomatis mereka akan lebih gampang untuk masuk dalam kebinasaan. Begitu sama juga dengan kehidupan kita. Saat kita mendengarkan tentang perintah-perintah Tuhan, dengar-dengaran ya istilahnya. Kalau di sini menurut dan dengar-dengaran, maka jalan untuk menuju ke negeri Tuhan itu akan semakin aman. Ya. Jadi sini juga dikatakan adalah orang-orang muda yang berpengetahuan biasa saja. Jadi yang mungkin mempunyai kelemahan-kelemahan ya, mungkin ada orang-orang muda yang merasa saya tidak layak untuk menjadi pelayan Tuhan atau menjadi pekerja Tuhan, tetapi di sini Tuhan memanggil orang-orang muda yang berpengetahuan biasa saja, sehingga di situ dia akan diajar bagaimana caranya untuk bekerja bagi Tuhan. Jadi jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut untuk bekerja bagi Tuhan, karena bila mana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menjalankannya. Ya, betul sekali. Ya, kita lanjutkan kembali di sini judul kecilnya memilih nasibmu sendiri. Oh, jikalau kiranya masing-masing orang insaf bahwa dialah yang menentukan nasibnya sendiri, kesenanganmu dalam hidup di dunia ini dan pada kehidupan yang kekal nanti ada dalam tanganmu. Jikalau engkau suka, engkau boleh mempunyai teman-teman yang oleh pengaruhnya akan merendahkan pikiran, perkataan dan kelakuanmu. Jadi dinasehati supaya kita jangan memilih akan mengikuti kehendak kita sendiri. Ya, betul. Ya, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kita, karena bila mana kita memilih dengan kehendak kita sendiri, maka kita akan gampang dipengaruhi oleh lingkungan, oleh teman-teman kita, teman-teman yang sebaya kita, dan kita akan jatuh di dalam pikiran kita, perkataan kita, dan juga kelakuan kita. Tapi di sini harus yang diingat nih Fon, setiap orang masing-masing itu harus sadar kalau dialah yang menentukan nasibnya sendiri. Ya, jadi betul. Kita sebenarnya yang menentukan nasib kita, apakah kita nanti akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan atau tidak, itu kita sendiri ya. Kalau kita masih mau mau dengar-dengaran akan Tuhan, perintah-perintah Tuhan kita ikuti, sudah pasti kita tahu nasib kita nantinya seperti apa. Tapi kalau kita tidak mau dengar, kita malah merendahkan, di sini bilang pikiran kita rendah, perkataan kita rendah, kelakuan kita juga rendah, sebenarnya buruk semuanya ya. Pasti ya nasibnya juga akan jauh dari kerajaan Tuhan itu. Ya, jadi apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Lanjut ya, Pak. Engkau boleh membiarkan nafsu makan dan hawa nafsumu merajalela, menghinakan pemerintah dan memakai perkataan-perkataan yang kasar-kasar, serta merendahkan derajatmu serendah-rendahnya. Pengaruhmu boleh jadi begitu rupa sampai mencemarkan orang-orang lain, dan engkau bisa menjadi sebab akan kejatuhan mereka itu. Yang sebenarnya engkau boleh bawa kepada Kristus. Engkau bisa menghantar orang-orang menjauhkan diri dari Kristus, dari kebenaran, dari kesucian, dan dari surga. Pada waktu penghukuman, orang-orang yang terhilang bisa menunjuk kepadamu serta berkata, kalau tidak oleh pengaruhnya, maka saya pasti tidak akan tergelincir dan mempermainkan agama Allah. Dia telah mempunyai terang dan dia mengetahui jalan ke surga. Saya tidak tahu apa-apa, dan dengan mata yang tertutup saya sudah masuk dalam jurang kebinasaan. Oh, apakah kita bisa jawab terhadap dakwaan begini? Betapa penting yang masing-masing orang akan memikirkan kemana dia akan pimpin jiwa-jiwa. Kita bisa melihat dunia yang kekal, dan sebab itu harus kita rajin menghitung nilai pengaruh kita. Janganlah kita melupakan akan perkara-perkara yang kekal itu dari perhitungan kita, melainkan biarlah kita biasakan akan bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah jalan ini berkenan kepada Allah? Bagaimana pengaruh perbuatan saya terhadap orang-orang?
yang mempunyai lebih sedikit terang dan pengetahuan tentang kebenaran. Wah, jadi pengaruh kita terhadap orang lain itu sangat besar ya. Sangat besar ya. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan yang lebih banyak mengetahui tentang jalan kebenaran, kita harus bisa mempengaruhi orang lain yang ada di sekitar kita supaya mereka juga menerima terang itu. Jadi jangan sampai kita sebagai orang yang sudah tahu tentang terang mulia itu, malah kita membawa orang lain ke dalam kegelapan. Karena suatu saat penghakiman itu datang, orang-orang yang tidak mengenal akan kebenaran, padahal dia ada di sekeliling kita, maka itu adalah tanggungan kita ya, Von. Iya, betul. Jadi kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Saat kita mengetahui tentang terang itu, kita mempunyai tanggung jawab yang besar supaya kita membawa pengaruh bagi orang di sekitar kita untuk datang kepada terang besar itu. Terang besar, iya. Ya, kita lanjutkan. Ini judulnya Periksalah akan hatimu. Oh, jikalau orang-orang muda suka memeriksa Alkitab dan berbuat seperti mereka itu pikir Tuhan Yesus akan buat dalam keadaan yang sama. Segala kesempatan kita akan memperoleh pengetahuan, dan surga telah meletakkan atas bahu kita tanggung jawab yang berat-berat. Dan dengan takut harus kita bertanya dalam diri kita sendiri, apakah saya ada berjalan dalam terang? Apakah saya memberi pimpinan yang benar sekedar dengan terang besar yang telah diberikan kepada saya? Atau sebaliknya, apakah saya memimpin pada jalan yang lekuk-lekuk sehingga orang-orang yang lemah menjadi tersesat? Jadi, baiklah, kita sebagai orang-orang muda suka memeriksa akan Alkitab atau firman Tuhan ya, dan berbuat seperti apa yang Tuhan pikirkan. Dan di sini tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal akan kebenaran itu sangat besar kepada orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran tersebut. Jadi apakah kita menuntun mereka ke jalan yang benar atau ke jalan yang masih lekak-lekuk? Dikatakan seperti itu. Ya, betul. Karena saat kita mengetahui tentang kebenaran itu, satu yang kita pikirkan adalah apakah Yesus juga akan membuat hal yang sama seperti kita. Itu yang harus kita pikirkan. Ya, jadi periksalah akan hati. Jadi ya, kita harus terus berdoa meminta Tuhan, dosa apa yang harus saya tinggalkan hari ini? Gitu kan, dosa yang harus saya buang jauh-jauh dari kehidupan saya, sehingga kita tahu dan kita pun dapat memperbaikinya ya. Jadi periksalah hati kita, apakah hati kita sudah suci atau hati kita masih masih mengikuti akan kehendak keduniawian. Oke, lanjut ya. Kita harus dipenuhi dengan perasaan yang dalam dan kekal tentang harga kesucian dan kekuasaan kebenaran. Sinar yang terang dari terang surga ada bercahaya di atas jalanmu, hai orang-orang muda yang kekasih. Dan saya mohon biar kiranya engkau menggunakan sebaik-baiknya segala kesempatanmu. Terimalah dan peliharalah yang dikirim dari surga kepadamu, dan jalanmu nanti makin lama makin bercahaya sampai kepada siang sempurna. Wow. Jadi ternyata sinar yang terang dari terang surga ada bercahaya di atas jalanmu. Jadi sebenarnya itu tidak pernah pergi ya. Tinggal kita bisa melihat terang atau sinar itu atau tidak. Gitu. Jadi orang-orang muda, biarlah kita menggunakan sebaik-baiknya segala kesempatan itu. Kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan hak kepada kita untuk mempunyai sinar terang di atas jalan kita. Jadi peliharalah itu dan gunakan itu untuk membawa pengaruh terang yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Supaya semakin lama terang itu semakin bercahaya sampai kepada siang yang sempurna nantinya. Saat Yesus datang yang kedua dan kita kali. akan bersuka cita bersama-sama menyambut kedatangannya. Ya, jadi sangat bersyukur sekali ya kita sebagai umat-umat Tuhan mempunyai suatu buku yang sangat luar biasa, di mana hamba Tuhan Ellen G. White
menghimbau kepada seluruh orang muda ya, sehingga jalan-jalannya jangan sampai lekak-lekuk seperti dikatakan tadi, tetapi biarlah kita selalu berjalan di mana namanya, di belakang Yesus. Jangan sampai kita mendahului langkah daripada Yesus sendiri, tapi biarlah jejak kita mengikuti akan Kristus. Ya, betul sekali. Oke, itulah pembahasan kita pada saat ini ya, Fon. Iya. Ada tambahan, Fon? Sudah cukup. Oke, jadi anak-anak muda ingat selalu bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membawa terang bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita, dimanapun kita berada, terang itu harus selalu kita bawa. Inilah pembahasan kita pada saat ini, dan kita akan tutup di dalam doa. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami sudah mendengarkan akan nasihat firman-Mu melalui buku Amanat kepada Orang Muda. Bapak, terima kasih untuk nasihat-Mu yang begitu indah bagi kami. Biarlah kami sebagai orang-orang muda yang hidup di zaman akhir ini, kiranya Engkau boleh menolong masing-masing kami, sehingga kami boleh berpegang teguh dengan kebenaran firman-Mu. Kami tahu banyak sekali kelemahan-kelemahan kami, banyak sekali goda-godaan di luar sana ya Bapak. Untuk itu biarlah Engkau boleh mengajarkan kami untuk selalu mempelajari akan Alkitab, buku-buku roh nubuat yang Engkau sudah berikan kepada kami. Biarlah ya Bapa, kami boleh disucikan hati kami, sehingga kami boleh mengenal akan dosa-dosa kami, dosa-dosa kesayangan kami, apapun itu ya Bapa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat memperbaikinya untuk hari demi hari. Kami dapat melakukan yang baik untuk Engkau saja. Bapa di surga, kami menyerahkan akan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah juga akan seluruh pemirsa CBN dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau boleh menjawab doa ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.